Assalamualaikum jamaah Miftahul Jannah yang berbahagia. Semoga hari ini kita selalu diberi limpahan rezeki dan nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita pelajari tentang ad-din dan al-milah, kemudian kita juga memiliki landasan filosofis kebenaran serta pijakan teknis tauhid dalam menuntun kita untuk berpikir, bertindak dan menilai pada setiap sesuatu secara praktis. Agar tindakan praktis kita selalu dalam kerangka Qur'ani secara komprehensif, koheren, rasional dan logis, kita harus memahami dulu berbagai kata kunci dan istilah yang digunakan Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa berbicara tentang kebenaran, sedangkan kita belum memahami makna dari kata-kata yang digunakan? Kekurangan kita terhadap pemahaman makna, menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap makna awal yang disampaikan Al-Quran, padahal kita harus tunduk pada perintah Al-Quran. Berikut kita lihat ayat-ayat yang menyebabkan perlunya kita memahami kata-kata kunci. 1. Quran Surah Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. 2. Quran Surah An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau, Muhammad, hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. 3. Quran Surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan fuad atau nalar, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dari dasar ayat-ayat yang telah kami sampaikan di atas, seharusnya kita memahami berbagai kata-kata kunci yang ada di dalam Al-Quran, agar kita terhindar dari persangkaan, mitos dan kesalahan makna, sehingga apa yang kita yakini sudah sesuai dengan pesan yang kita terima. Penyimpangan makna dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain. 1. Kesalahan terjemahan pada kata, misalnya, kata amir dan wali. Keduanya diartikan sebagai pemimpin. 2. Menyamakan makna antara kata-kata yang berbeda seperti, Lauh Mahfuz, Kitab Mubin, Imam Mubin, Ummul Kitab. Semuanya difahami sebagai Lauh Mahfuz. 3. Pemilihan makna pada kata-kata yang termasuk dalam Al-Tahdad. Yaitu, satu kata memiliki dua makna yang berlawanan. Selain itu, bacaan teks Al-Quran yang sampai pada kita saat ini sudah melalui perjalanan yang panjang dan dalam waktu yang lama, berabad-abad. Jika kita urutkan secara singkat adalah sebagai berikut. 1. Ide awal yang ada pada Allah atau abstraksi Allah. 2. Disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Quranan Arabian. 3. Nabi menyampaikan kepada para sahabat. 4. Sahabat mencatat dalam bentuk tulisan tanpa tanda baca. 5. Sahabat yang kala itu di bawah koordinasi Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, pembukuan,
dengan menambahkan tanda baca berdasarkan dialek Quraisy. 6. Sampailah pada kita saat ini dalam bentuk teks yang sudah dilengkapi dengan tanda baca. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana memahami ide awal Allah, di mana kita tidak memiliki akses lagi kepada Rasul dan para sahabat yang membukukan teks-teks Al-Quran ini. Untuk memahami ide awal Allah inilah kita harus terlebih dulu memahami makna dari kata-kata kunci yang terdapat dalam Al-Quran, untuk mensejajarkan antara ide awal Allah dan persepsi kita selaku umat manusia yang hidup jauh setelah Nabi dan para sahabat wafat. Dari uraian di atas, ada hal yang perlu kita fahami, yang mungkin selalu menimbulkan pertanyaan dalam benak kita, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikro, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Pertanyaannya adalah, apa yang dijaga Allah? Keaslian susunan ayatkah? Keaslian bentuk tulisankah? Atau keaslian dialek bacaankah? Demikian topik bahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat selalu berpikir, bertindak dan memberikan penilaian pada sesuatu sesuai dengan rasionalitas Qur'ani. Be a smart Muslim. If you want to be a smart, just learn the sign.